Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha Alia Miranti dengan NIM 2021 310018. Saya di sini akan menjelaskan tentang permasalahan ekonomi produksi pertanian dan contoh studi kasusnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan ekonomi produksi pertanian terhadap petani guram di Indonesia, di antaranya dikarenakan yang pertama, kurangnya modal usaha tani, yang kedua, lahan yang semakin sempit dan adanya ahli fungsi lahan, yang ketiga, kemampuan penguasaan teknologi yang rendah, yang keempat, permasalahan terhadap pemasaran hasil pertanian. Contoh studi kasusnya itu skala usaha tani dan produktivitas faktor produksi petani guram di Indonesia. Produktivitas usaha tani yang rendah, sempitnya lahan garapan, terjadinya alih fungsi lahan, meningkatnya pengangguran, dan lainnya menyebabkan kesejahteraan penduduk pedesaan tidak kurang membaik. Minimnya kemampuan penguasaan lahan ini juga menjadikan para petani sebagai petani guram, dan hampir semua petani di Indonesia adalah petani guram. Di antara kelompok petani yang paling perlu mendapat perhatian dilihat dari tingkat kesejahteraan dan kaitannya dengan luasan lahan yang dikuasai adalah petani tanaman pangan, khususnya padi. Padi atau beras secara nasional merupakan komoditas strategis dengan jumlah rumah tangga petani padi paling dominan di antara komoditas pangan yang lain. Kemudian, pengaruh penyempitan lahan terhadap skala usaha tani padi. Terdapat dua faktor penyebab terjadinya penyempitan lahan pertanian berdasarkan daerah yang ada di Indonesia. Pertama, adanya fragmentasi atau penyusutan kepemilikan lahan pertanian karena pola pewarisan. Akibatnya, sebagian dari lahan tersebut dijual oleh ahli waris karena dianggap tidak mencukupi untuk diusahakan secara optimal. Hasil penjualannya direncanakan untuk modal usaha di luar sektor pertanian. Yang kedua, ahli fungsi lahan melalui transaksi penjualan kepada perorangan atau pengusaha di luar desa, yang notabene kurang mengerti atau tidak menghiraukan eksistensi lahan pertanian di lokasi setempat. Biasanya sebelum diahli fungsikan ke penggunaan non-pertanian, lahan pertanian tersebut boleh diusahakan oleh petani penggarap sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kemudian permasalahan permodalan petani guram padi. Modal usaha tani adalah salah satu permasalahan yang dihadapi petani guram padi. Secara umum, petani mempermasalahkan tingginya harga sarana produksi berupa pupuk dan pestisida, apalagi jika sarana produksi tersebut mengalami kelangkaan atau tidak tersedia di pasaran. Sebagian besar petani, khususnya penggarap, memperoleh fasilitas modal dari pemilik lahan dan pedagang atau tengkulak. Besarnya modal dari masing-masing sumber tersebut bervariasi, yaitu tergantung kesepakatan antara penyedia dan peminjam modal. Dengan kata lain, tidak ada ketentuan formal yang mengatur kesepakatan tersebut, namun posisi petani berada di pihak yang lemah. Kemudian produktivitas faktor produksi petani guram padi. Produktivitas usaha tani padi menghasilkan efisiensi teknis tergolong rendah, yang berarti masih tersedia peluang peningkatan produksi yang cukup besar. Efisiensi teknis sangat respon terhadap luasan lahan, benih, dan pupuk urea. Perilaku risiko produktivitas petani terhadap input produksi adalah menghindari risiko. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan harga input, maka petani sebagai pengambil keputusan akan mengimbanginya dengan menurunkan keuntungan yang diharapkan atau mengurangi penggunaan input produksi. Faktor produksi yang dipakai oleh petani berlahan sempit cukup memakan banyak biaya. Hasil produksi juga akan sulit mencapai produktivitas tinggi mengingat faktor produksi lahan yang dimiliki hanyalah kecil. Masalah faktor produksi yang menyebabkan rendahnya produktivitas di daerah yaitu pengairan, permasalahan hasil pertanian yang terbatas, dan kemampuan penguasaan teknologi yang rendah. Rendahnya penguasaan teknologi juga menjadi penyebab pemasaran hasil pertanian yang masih kurang. Kemudian yang terakhir adalah program bantuan pemerintah terhadap produktivitas petani guram padi. Seperti yang telah diketahui bahwa pemerintah terlibat aktif dalam upaya peningkatan produktivitas pada petani skala kecil. Berikut beberapa program bantuan yang diberikan pemerintah kepada petani guram padi. 1. Program bantuan yang diberikan pemerintah dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian padi yaitu pupuk. Bantuan pemerintah ini diwujudkan dalam pemberian subsidi pupuk agar dapat meringankan pengeluaran pupuk petani kecil. Yang kedua, program billing system merupakan inovasi program pemerintah untuk membantu petani dalam menyelesaikan masalah terkait pendistribusian pupuk tepat waktu dan sasaran.
Yang ketiga, pemerintah memberikan bantuan berupa alat dan mesin pertanian serta benih kepada petani skala kecil sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitasnya. Adanya bantuan faktor produksi yang diberikan pemerintah ini mempengaruhi tingkat produksi, produktivitas, dan juga pendapatan petani padi skala kecil. Terbukti bahwa setelah adanya bantuan faktor produksi dari pemerintah yang berupa alat dan mesin pertanian, pupuk, dan benih membuat jumlah produksi padi milik petani skala kecil meningkat. Karena dengan adanya bantuan benih berkualitas dan subsidi pupuk, membuat petani menjadi lebih bisa mengoptimalkan usaha taninya karena tidak terbengkalai biaya dan penggunaan faktor produksi yang sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga jumlah produksi padi bisa menjadi lebih tinggi dan tentunya produktivitas padi meningkat. Adanya bantuan faktor produksi ini membuat pengeluaran petani menjadi lebih kecil dan pengaruhnya terhadap produksi dan produktivitas menjadi lebih tinggi sehingga pendapatan petani juga meningkat. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.